Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pemerintah desa setempat, dalam hal ini PJ Kadesnya atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Huda Desa Tanjung Menang, yakni Bapak Hasbullah atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus Irmas dan warga Desa Tanjung Menang, juga yang tak lupa kami banggakan dan kami hormati anggota Biker Subuhan, yang besar tak dihimbau gelar dan yang kecil dan tak disebut nama. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memandu acara pada pagi hari ini dan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti jika ada sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti ceramah hikmah subuh dan motivasi subuh, yang nanti ceramah pertama akan dibawakan oleh Ustadz Arisman MPDI, Asatis dari Biker Subuhan, dan yang kedua nanti dari Ustadz Taharudin Sakian SPDI, Pembina Biker Subuhan Banyuasin. Yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima pembacaan doa oleh Ustadz Taharudin, dan yang keenam nanti adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, mari kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh pemerintahan setempat. Ada Pak pemerintahan setempat yang mewakili? Ada ya? Baiklah, sambutan kita skip ke acara ketiga, yaitu langsung acara inti, yaitu ceramah hikmah subuh dan motivasi subuh, yang akan dibawakan oleh, yang pertama adalah Ustadz Arisman MPDI. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati kepala desa Tanjung Menang atau yang mewakilinya, yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Huda Desa Tanjung Menang atau yang mewakilinya, dan yang kami hormati guru kami Ustadz Taharudin Sakian, Sarjana Pendidikan Islam,
dan yang kami banggakan, kami hormati juga teman-teman, abang-abang, ya, kakak-kakak, adik-adik dari Baitur Subuhan Banyuasin dan seluruh jamaah sholat subuh yang insya Allah akan dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Amin. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang insya Allah penuh barokah ini, di hari yang sejuk ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu, dengar tak Bu suara saya Bu, kira-kira Bu ya? Karena suara kami kecil. Iya. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut akan menjadikan kita selalu dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Bapak Ibu dan sekalian, banyak orang ketika diberi nikmat oleh Allah, ya lupa kepada Allah. Tapi ketika diberi musibah, kesulitan, kesusahan, baru ingat. Istilahnya itu kalau lemah lupa, kalau susah baru ingat, kayak itu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang lupa ketika kita diberi nikmat oleh Allah. Dalam kondisi apapun, mudah-mudahan kita selalu iman kepada Allah, ingat kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau merupakan suri toladan Bapak Ibu sekalian yang patut kita contoh dalam kehidupan kita, baik perkataan beliau, perbuatan beliau. Insyaallah jika kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak nyangka kalau hari ini dapat jadwal lagi ya. Saya kira gak ada jadwal untuk bertausiah pagi hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berbicaranya kami di sini di depan ini, jangan dikira kami orang hebat. Jangan dianggap kami orang yang memang benar-benar tahu akan Islam, agama Islam. Tapi insya Allah apa yang kami ketahui kami sampaikan, apa yang tidak kami ketahui kami belajar lagi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kami dari Baitur Subuhan Banyuasin yang mungkin belum banyak tahu orang tentang Baitur Subuhan. Jadi setiap hari Ahadnya Bapak Ibu sekalian, kami ini keliling, yang boleh dikatakan ke masjid yang ada di Banyuasin, menggerakkan, mengajak teman-teman untuk sholat subuh berjamaah. Bukan hari Ahad wae. Insya Allah setiap hari, cuma hari Ahad ini kami keliling ke masjid-masjid yang ada di Banyuasin. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di sini kami adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan orang yang merasa lebih baik. Iya, jadi kalau ada teman-teman yang ada di desa Tanjung Payah, Tanjung Menang ini ingin bergabung di Baitur Subuhan Banyuasin, dipersilakan tanpa syarat. Ya, yang penting mau sholat berjamaah, sholat subuh dan sholat-sholat yang lain. Insya Allah dengan adanya Baitur Subuhan ini setidaknya memotivasi Bapak Ibu sekalian. Kalau tanpa kebersamaan, tanpa kepedulian, maka akan sulit untuk menggerakkan. Jadi ini merupakan suatu wadah, boleh dikatakan, untuk memotivasi diri agar lebih baik, insya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan kami semua yang tergabung di Baitur Subuhan Banyuasin ini tetap istiqomah ya, karena kalau hijrah itu mudah sekali, tapi untuk istiqomah itulah yang sangat sulit sekali. Tanpa adanya kebersamaan, tanpa adanya persaudaraan, maka itu tidak akan terwujud Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kami mohon doanya, tanpa doanya kami tidak akan bisa untuk bersama-sama kayak itu ya.
Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan kami untuk sedikit menyampaikan tausiah yang mungkin seperti saya bilang tadi, mungkin banyak orang yang lebih berpengalaman, lebih paham akan ilmu agama. Tapi kembali lagi, insya Allah apa yang kami sampaikan, kami ketahui kami sampaikan, dan yang kami tidak ketahui ya kami belajar lagi. Insya Allah saling melengkapi kayak itu ya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat subuh ya merupakan suatu ibadah yang mungkin sangat sulit kita lakukan. Benar kira-kira ya? Ya. Sulit sekali mungkin bila dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Mengapa kira-kira? Ya karena sholat subuh itu banyak yang dilawan, banyak yang ditantang gitu ya. Rasa ngantuk, ya Pak ya, rasa dinginnya, apalagi kalau hujan. Nah, rasanya sulitnya nih tidak bangun. Nah, inilah salah satu motivasi kami dari Bikul Subuhan, setidaknya mengajak teman-teman untuk bersemangat melaksanakan sholat subuh. Nah, sholat subuh itu sendiri merupakan suatu ibadah yang merupakan ibadah itu kewajiban kita, tujuan kita yang diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ya 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Kata Allah, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, hadirin sekalian, dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, menciptakan kita hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Lantas, apa itu ibadah kira-kira? Nah, terkadang ada orang yang tidak tahu apa itu ibadah. Nah, ibadah itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati, penuh ketaatan, penuh ketundukan yang disertai dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah tanpa rasa iman kepada Allah, tidak ada rasa keyakinan kepada Allah, bisa jadi itu tidak dinamakan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan dalam dirinya untuk beriman, untuk yakin pada Allah. Apalagi sujud yang bukan karena ibadah, bukan ibadah lagi. Nah, oleh karena itu sekalian, inilah pentingnya peranan iman dalam kehidupan kita, keyakinan kita kepada Allah. Suatu ibadah yang kita lakukan yang tidak dilandasi iman karena Allah, tidak ada rasa keyakinan kepada Allah, maka itu tidak dinamakan ibadah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah yang pertama, marilah kita mantapkan hati kita mantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti pertemuan minggu-minggu yang lalu yang kami sampaikan, bagaimana cara kita untuk memantapkan iman kita, memantapkan hati kita agar selalu terfokuskan kepada Allah. Yang pertama apa? Yaitu selalu membaca Al-Quran. Ya, karena dalam Al-Quran itu sendiri banyak sekali petunjuk-petunjuk yang membuat iman kita selalu mantap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zalikal kitabun la raiba fi. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dengan mentadabburi, dengan memahami isi Al-Quran, insya Allah akan memantapkan hati kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya memantapkan iman kita kepada Allah? Yakni dengan memilih pergaulan, dengan memilih lingkungan yang baik, memilih teman yang baik. Insya Allah dengan teman yang baik itu akan mendekatkan kita kepada Allah, selalu mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah. Yang ketiga, yakni sering-sering mengikuti majelis taklim. Ya kan, dengan majelis taklim akan memberikan pemahaman, pengetahuan pada kita agar kita bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang haram dan mana yang halal. Insya Allah ini setidaknya ada 3 poin yang membuat iman kita selalu dekat, kuat kepada Allah.
Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Nah, ini pertanyaan waktu tempo hari pernah ada masyarakat yang bertanya kepada kami, "Ampunian ya kita harus beribadah kepada Allah." Nah, ini kalau kita tidak tahu, bingung juga jawabnya. Ampunian alasan kalau kita itu harus beribadah kepada Allah. Nah, di sini kami jawab setidaknya ada tiga alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Pertama apa? Seperti ayat yang kami sampaikan sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini setidaknya salah satu alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Karena ada ayat, ada dalil Allah, ada perintah Allah yang memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah, karena ibadah merupakan tanda syukur kita, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa kira-kira? Dalam hal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan nikmat kesehatan pada kita. Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jadikan nikmat ini sebagai perantara bagi kita untuk taat pada Allah, yaitu beribadah tadi. Inilah alasannya mengapa kita harus beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah nikmat ini sangat luas sekali. Saking banyaknya nikmat Allah, mesin yang canggih pun, mesin yang mutakhir pun tidak akan dapat menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Tidak. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Misalnya, kita bernafas. Bisa tak Bu, kita hitung kita berapa kali nafas dalam sehari itu kira-kira? Bisa tak kira-kira Bu? Tidak Bu ya? Itu sebagian kecil dari nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan juga gratis Allah memberikan nikmat kepada kita yang harus kita syukuri. Coba kita tarik nafas, kita lepaskan, bayar tak kira-kira ya? Enggak kan? Coba kalau kita ke rumah sakit, lihat mungkin saudara kita yang lagi sakit, ya kan? Yang setiap kali hembusan nafasnya itu dibantu dengan tabung oksigen, dan tabung itu pun tidak gratis, pasti bayar kan? Nah, ini artinya begitu sayangnya Allah kepada kita dengan diberikan nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut berupa nafas, kita hanya membuktikan dengan ibadah kita kepadanya. Tangan kita bisa melambaikan, ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kaki kita bisa melangkah, ya kan? Ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Lempar muka, lempar senyum maksudnya. Lempar senyum, ya kan? Saling menyapa, saling salaman. Ini merupakan satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri dalam bentuk ibadah kita kepadanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Di dalam Quran surat At-Talaq ayat 12, di situ dijelaskan bahwasanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah hanyalah Allah. Ini setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Jika nanti kita ditanya oleh masyarakat, apa sih kira-kira alasan mengapa kita harus sholat, mengapa kita harus sedekah, kenapa kita harus berpuasa misalnya gitu ya. Pertama, karena kita diciptakan oleh Allah hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua, karena dengan ibadah merupakan bentuk cinta kita, bentuk syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bahwasanya satu-satunya yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, sebelum kami mengakhiri tausiah kami ingin menyampaikan sebuah hadis, yang mana hadis ini kami kutip dalam kitab Risatul Mu'awana. Ya, alhamdulillah kitab ini merupakan karangan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Kitab ini merupakan rekomendasi dari guru kami Ustaz Harudin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas rekomendasinya. Setidaknya buku ini bisa menambahkan referensi bagi kami, di mana hadis itu berbunyi habbul a'mal ilallahi adumuha wa inqal. Amat dicintai oleh Allah suatu amalan yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Ini amalan yang kita lakukan secara rutin, walaupun amalan yang kita lakukan itu hanya sedikit. Nah, jadi hadirin sekalian, dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya sedikit amal, sedikit ibadah yang kita lakukan, walaupun sedikit, tapi rutin kita lakukan, insya Allah ini merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dah. Misalnya saya contohkan sholat duha. Sholat duha kan minimalnya 2 rakaat. Maksimalnya ada 8, ada 12, ya kan? Jangan sampai ketika hari ini kita sholat duhanya 8 rakaat, besok-besoknya tidak lagi, ya kan? Ini bukan tidak dapat pahala, tapi kurang dicintai oleh Allah. Lebih baik kita ibadah sedikit, tapi rutin. Hari ini 2 rakaat, besok 2 rakaat, besok 2 rakaat, tapi rutin sholat duhanya. Jika perlu meningkat, hari ini 2 rakaat, besoknya 4 rakaat, tapi terus, jangan sampai kendor. Jangan sampai nanti dikiaskan hari ini sholat subuh 2 rakaat, besok subuhnya 4 rakaat, jangan sampai. Beda cerita. Iya. Nanti kata Arisman ngomong katanya sholat tuh harus ditingkatkan, ya kan? Walaupun rutin tapi tingkatkan. Nanti sholat subuh yang tadi 2 rakaat jadi 4 rakaat, salah itu ya. Beda cerita. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan secara rutin walaupun sedikit, insya Allah itu merupakan satu ibadah yang insya Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh guru kami Ustaz Harudin. Nanti beliau akan memberikan secara jelas tentang apa yang beliau sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Barusan kita dengarkan ceramah subuh dan hikmah subuh dari Ustadz Arisman MPDI. Acara selanjutnya yaitu ceramah subuh dan hikmah subuh yang akan dibawakan oleh pembina Baiker Subuhan Banyuasin, Ustadz Harudin Sakian SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, hingga para pejabat, pengurus masjid, amat dan seluruh jajarannya, keluarga besar Baiker Subuh Banyuasin yang alhamdulillah tetap semangat dan istiqomah semuanya, karena istiqomah itulah yang sangat mahal, karomah paling berharga, mengalahkan karomah-karomah lainnya. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah ini. Amin Allahumma amin. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua berkat rahmat Allah, semua berkat karunia Allah, semua berkat maunah dan hidayah serta ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan subuh hari ini bisa terjadi, bisa terlaksana sesuai dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita, bersyukur kita termasuk orang yang Allah takdirkan hadir di Masjid Nurul Huda ini untuk sama-sama ibadah, sama-sama menunjukkan pengabdian kita sebagai mahabbah, bukan berat, bukan tak kelemahan, tapi memang karena kita merasa butuh dengan Allah. Al-ihtiyaj ilallah. Ya. Jadi ibadah itu akan ringan dilaksanakan ketika kita butuh. Sama cak makan, sama cak minum. Pernahkah kita dipaksa untuk makan? Pernahkah dipaksa untuk minum? Tidak pernah. Tidak amat ya. Tidak pernah. Tapi karena kita memang merasa butuh, itulah ibadah yang sudah luar biasa. Levelnya level muqarrabin, level orang-orang salihin, levelnya wali-wali Allah. Mereka ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang demikian. Dan mohon maaf para jamaah yang mulia, barangkali agak terlambat mantang. Mudah-mudahan yang lambat mantang, yang tetap betah mengikuti majelis ini, getahnya lebih banyak. Sebetang semir, masya Allah, ya kan? Yang berdagang jadi terlambat, untungnya berlipat ganda. Yang sakit disehatkan oleh Allah. Yang sehat tambah sehat. Yang buntu tak buntu lagi. Yang bujang, yang gadis. itu yang labrat ujung itu. Oh benar ternyata ya. Dari Padang itu Pak, masya Allah jamaah kita dari Padang, aduh ya. Dari Lubuk Batu, aduh itu yang jaket merah, masya Allah. Alhamdulillah kita keluarga Baikur Subuh ini gabungan dari seluruh makhluk yang ada. Dari mana-mana Pak. Alhamdulillah semangat ibu-ibunya, masya Allah. Saya sangat berbangga bisa tergabung dalam majelis Baikur Subuh ini, luar biasa kekompakannya. Dalam segala hal kita kompak, ada musibah, ada kerjaan, ada walimah, semuanya menunjukkan kekompakan, termasuk safari dakwah kita setiap Ahad subuh ini. Mudah-mudahan ya kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, agenda kami setiap Ahad ini keliling ke mana-mana, wabil khusus ke dusun-dusun. Ya kalau di Pangkalan Balai itulah kawan-kawan kurang semangat, Pak. Jamaahnya paling seperapat yang melu. Cuma kalau ke dusun, ya kan? Apalagi yang bujang-bujang ini paling semangat nak ke dusun-dusun. Iya, yang tukang mancing, hobi mancing ini mencari lokasi titik-titik mancing ini. Mana kayak dia? Nah, jadi luar biasa. Ya. Jadi agenda kami subuh berjamaah, bukan cuma Ahad baik, saya harap ya. Kaki cuma semangat subuhnya di Ahad baik, ya. Tapi tiap hari subuhnya dan 5 waktu plus ditambah ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jadi ini adalah media bagi kami semua, Pak, untuk belajar. Jadi kami sama-sama belajar. Kata Rasul itu, la yanbaghi lil alim ay yaskuta ala jahli, ala ilmi. Yang berilmu tidak boleh mendiamkan ilmunya, wajib mengajar, wajib menyampaikan, wajib dakwah. Itu peringatan Nabi, ya, anjuran Nabi untuk yang berilmu. Sebaliknya, wala yanbaghi lil jahil ay yaskuta ala jahli. Bagi yang tidak tahu, bagi yang jahil tidak boleh mendiamkan ketidaktahuannya, tidak boleh pasrah dengan kebodohannya, wajib belajar. Wajib belajar. Maka yang pintar ngejar, ya, yang tahu merek tahu, yang tak tahu cari tahu, ya, belajar. Ya. Maka insyaallah ya ini adalah media bagi kita untuk sama-sama memotivasi untuk rajin ibadah, motivasi untuk gemar menuntut ilmu. Karena bekal kita itu ilmu. Ya, untuk bisa takwa, untuk bisa beramal, untuk bisa jadi pribadi yang baik, untuk bisa menjadi pribadi yang ikhlas itu salah satu bekalnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan satu bab saja kita pelajari. Babun minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ay yusalli alfa rak'atin tatawwu'an. Satu bab ilmu pengetahuan. Tadi Ustaz Arisman, jadi Arisman sudah bahas satu bab ilmu, bahkan lebih tentang iman dan sebagainya. Satu bab ilmu saja kita pelajari. Khair, ya, itu lebih baik ya daripada salat sunnah 1000 rakaat. Min ay yusalli alfa rak'atin tatawwu'an. Salat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Aku minta kali ya, langsung sekaligus sholat sunnah 1000 rakaat itu kalau di total mungkin iya. Nah, satu bab ilmu kita bahas di setiap majelis itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngapa? Sholat sunnah dapat pahala tubuh dewi. Ya, tapi kalau ilmu kita pelajari, kita ajarkan juga ke anak bini,
ke anak cucu, ke keluarga, ke tetangga, insya Allah yang dapat manfaat orang banyak. Apalagi kita live kan, kita siarkan secara langsung atau direkam, nanti diupload di YouTube, yang nonton dapat faidah, dia sampaikan lagi, dia sharekan lagi, dia like and share, ya. Maka mohon subscribe-nya ya. Iklan aja ya. Karena ini untuk dakwah, untuk kepentingan kita bersama, insya Allah ya, semua dapat berkahnya, semua dapat manfaatnya, semua dapat faedahnya. Makin banyak kita like, makin cepat naik itu akunnya tuh. Nggak boleh iklan baik itu. Kan ini dakwah. Maka kita harus tolong menolong dalam dakwah. Ya, jadi kami hadir di sini untuk sama-sama belajar, Pak Khatib ya, sama-sama belajar. Kami bisa belajar dari masyarakat sini yang sangat kompak, ya, rame subuh, masya Allah ya. Kadang-kadang ya, ini pelajaran juga untuk kami. Ketika hadir itu cuma orang 2, orang 3, kadang pernah beda katinya sama sekali kami buka masjid, kami nabu bedok yang ngebang rumun kami kali. Sampai selesai kati orang dusun itu. Nah, ini pelajaran ya untuk menjadi petah dakwah bagi kami. Oh, berarti di daerah sini kurang, perlu ada pembinaan lagi. Kebetulan juga saya di Komisi Fatwa ditunjuk untuk jadi ketua Komisi Fatwa. Ini masukan bagi kami untuk disampaikan kepada pimpinan untuk sebagai peta dakwah. Di mana yang kuat keislamannya, di mana yang masih kurang, di mana yang butuh ustadz. Insyaallah ke depan akan kita masukkan dalam agenda MUI. Kita buat rancangan-rancangan ke depan bagaimana memperkuat dakwah di Kabupaten Banyuasin ini. Itu yang kami lakukan ketika kami keliling untuk belajar sama-sama. Ya, sesuai dengan amanah dari Rasulullah SAW. Kemudian ya juga silaturahim, ya silaturahim seperti ini. Juga kaki ada acara gerbek masjid, ya. Jadi ada gerbek masjid, kami bersih-bersih masjid untuk mengulukan masyarakat, untuk mengilukan kita semua bahwa membersihkan masjid itu bagian dari tanggung jawab kita semua. Kata Rasul, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu rumah setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan cuma pengurus yang bertanggung jawab untuk masjid. Kalau pengurus baik, tidak cukup. Ya, seluruh kita, seluruh masyarakat di satu tempat itu wajib bertanggung jawab untuk meloroi masjid itu. Bahkan satu kotoran saja, hanya sebesar debu kotoran yang kita keluarkan dari masjid, kita bersihkan dari masjid, itu menjadi muhurul ain. Muhurul ain. Dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul disebutkan satu kotoran masjid yang kita buang itu akan menjadi muhurul ain. Apa muhurul ain? Maharnya bidadari. Jadi luar biasa. Kalau tahu fakta ini, tahu hadis ini, insya Allah seluruh orang akan melamar jadi marbot masjid galau. Ya, yang bujang-bujang mobil khusus. Siap jadi marbot masjid? Walaupun bukan marbot masjid, kita wajib membersihkan, menjaga kebersihan masjid-masjid itu. Ya, pahalanya besar, bidadarinya paling banyak kakek menjadi istri yang rajin membersihkan masjid. Nah, kakek perhatikanlah yang paling rajin ngepel, nah itu semangat itu ngejar bidadarinya ya. Insyaallah. Tidak salah ya, tidak. Itu memang janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang-panjang Pak, aku cuma bawa catatan karena mungkin yang lain lama-lama dengarnya Karena apalagi yang ini jamaah ini lama dengar aku ngomong. Nah, maka saya bawa catatan yang kami kutip dari kitab Al-Manhajus Sami, hanya 3 poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan subuh hari yang mulia ini. Qala Syahr bin Hausyab. Apa kata beliau? Talabul jannah bila amal dhanbun minadz dzunub. Mengharap surga, meminta surga tapi tak galak beramal. Sungkan sembahyang, tak galak puasa. Ya. Pergi sanggup ke mana-mana tapi tak galak katik niat nak pergi haji misalnya. Ada yang orang model macam traveling ke mana-mana, duitnya banyak. Tapi katik niat tak kepengen nak pergi haji. Ya, nauzubillah. Mengharap surga tapi tak galak beramal itu dosa. Ya, jarang kita mikir model itu kan dosa. Jadi dosa itu bukan cuma tak sembahyang, pengen masuk surga tapi tak galak beramal, itu sudah termasuk dosa, termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus semangat belajar, harus semangat beramal, harus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal kita nak selamat dunia akhirat. Itu kunci surga. Ya. Maka jangan kita berpangku tangan malas-malasan pengen dapat bidadari tapi tak galak beramal. Ya. Pengen dapat pahala tapi tak galak ibadah. Itu dosa dan itu salah. Ya. Yang pertama, dosa banyak-banyak. Yang kedua,
Wa intidharu syafa'ah sababun nau'in minal ghurur. Wa intidharu syafa'ah bila sabab nau'un minal ghurur. Menanti syafaat, pengen dapat syafaat dari orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat, tetapi tanpa sebab, tanpa alasan, itu termasuk ghurur, tertipu, terbudi. Ya, kalau pengen dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak selawat kepada beliau. Yang kemarin sudah kita bahas di Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikuti sunnah beliau. Di antaranya salat subuh dengan berjamaah. Itu sunnah Nabi. Salatnya wajib, berjamaah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kepada beliau, mengamalkan sunnahnya, insyaallah itu adalah sebab yang menjadikan kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang pacak memberi syafaat? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu berhak mendapatkan syafaat, berhak memberikan syafaat. Siapa lagi? Para ulama. Ya, maka ada 3 yang pacak memberi syafaat. Thalathun yashfa'u yaumal qiyamah, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Ulama adalah orang yang berhak memberikan syafaat kepada jamaah, kepada umatnya. Maka di hari kiamat nanti ulama terakhir masuk surga. Indo ya, terakhir masuk surga. Bukan diremehkan, tetapi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, cari jamaahmu dulu. Cari jamaahmu, umatmu, kawan-kawanmu yang dulu ikut majelismu, ikut ta'limmu, ikut cawisanmu. Ajak mereka, kumpulkan mereka semua untuk nanti barengan. Bukan cuma barengan bawa motor, bukan cuma konvoi motor mobil, bukan, tapi ajak mereka, kumpulkan mereka sama-sama, ajak masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita, bersyukur kita ketika kita bisa ya hadir di majelis ilmu, ya cinta dengan alim ulama kita, karena mereka, para alim ulama adalah orang-orang yang berhak mendapatkan, memberikan syafaat kepada kita jamaahnya, kepada kita umat. Siapa lagi yang pacak beri syafaat? Anak-anak yang soleh. Ini luar biasa, Pak Dedi bawa anak beliau. Ya. Siapa lagi yang bawa anak? Hengki ya? Oh, Hengki bawa juga, cuma anak buah Hengki. Masya Allah. Ini ada junior kita, BSB junior. Semangat bangun subuh, Pak. Maka yang tua-tua terjemur agak malu dikit ya. Anak-anak sanggup bangun subuh. Mana Panglima Nasional bawa anak, Pak Adik? Ya, dah hadir beliau ya? Sibuk mungkin ya. Oh, Palembang ya, jadwalnya Palembang. Ya, ngisi tausiah di Palembang. Masih Dagung mungkin ya. Masya Allah. Jadi naik pangkat Panglima kita ya. Masya Allah. Kita senang baik, luar biasa ya. Anak-anak kita yang soleh soleha itu pacak beri syafaat dengan orang tua. Anak kita yang pacak ngaji, ya itu pacak beri syafaat. Maka seringkali saya sampaikan, anak yang pacak ngaji, ya man qara'al Quran, ya wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Anak yang baca ngaji kagak beri mahkota untuk orang tuanya. Apalagi anak kita hafal Quran, ngamalkan Al-Quran, orang tuanya akan bangga. Mana anak 10 hafal Quran dulu, Masya Allah ya. Itu anak Bang Yudi kagak, insyaallah. Ebi rancang lah ya. Cari yang hafiz. Cuma kau hafal dulu. Karena hafiz galak nyari hafiz juga biasanya kan itu. Jangan tulul amal, pengen cari dapat ustazah tapi kitanya belum mumpuni dari ilmu agama, karena biasanya akan mencari yang apa, sekufu kan begitu biasanya, yang hafal nak nyari yang hafal juga biasanya begitu. Minimal ngiring-ngiring lah ya. Kalau binimu 30, kau 32 jadilah kayak gitu. Lebih hafalannya ya. Intermezzo ya. Anak kita yang hafal Quran pacak nolong bakmi, bahkan kuotanya 10. Dalam hadis disebutkan, man qara'al Quran fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Anak kita yang baca ngaji, dizohirkannya bacaan Al-Qur'annya, artinya dipraktekannya, diamalkannya, jadi akhlaknya dalam kehidupannya sehari-hari, maka anak yang demikian wajib masuk surga, pasti masuk surga, dijamin masuk surga, dan bukan dewean masuk surganya, ngajak ya keluarganya. Asyratun min ahli baiti, 10 orang keluarganya ya akan diajak, akan dia beri syafaat untuk sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kulluhum qad wajabat lahumun nar. Orang 10 yang diajak tadi lah pasti masuk neraka, diponis masuk neraka karena banyak dosa, tapi berkat anaknya pacak ngaji, berkat anaknya hafal Al-Qur'an, maka diberi syafaat. Orang masuk neraka, Pak, diajak anak yang soleh tadi untuk sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu anak pacak beri syafaat.
Jadi kalau kita pengen dapat syafaat tanpa sebab, tadi tidak cinta Nabi, tidak cinta ulama, malah benci ulama, benci habaib, jauh dari dapat syafaat. Karena habaib, zuriyah Rasulullah itu setiap zuriyah Nabi, walaupun tak alim, kan tidak seluruh zuriyah Nabi itu alim. Ada yang biasa standar mak kita awam ni lah. Tapi karena beliau keturunan orang-orang mulia yang dilahirkan dari rahim seorang wanita yang tidak pernah haid, Sayyidatuna Fatimah tidak pernah haid seumur hidupnya. Ketika melahirkan tidak ada darah wiladah, tidak ada darah nifasnya. Karena lahir dari rahim wanita yang suci ini, maka zuriyah Nabi berhak memberikan syafaat. Maka wajib kita cinta habaib. Mak mana dapat syafaat? Man kita benci dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pacak beri syafaat Nabi, ya, apalagi ulama, orang yang mati syahid, anak-anak yang soleh dan soleha, termasuk kawan-kawan kita. Ya, itu pacak merik syafaat. Ya, maka ketika menafsirkan ayat wa yaziduhum min fadli, orang beriman dan beramal soleh itu Allah kabulkan doanya dan mendapatkan wa yaziduhum min fadli, karunia tambahan. Maksud karunia tambahan yang Allah berikan untuk orang yang beriman dan beramal soleh, ulama menafsirkan dalam kitab Qutul Qulub jilid 2 halaman 214. Apa kata beliau? Kata ulama, wa yushaffi'uhum fi ikhwanihim wa yudkhiluhum al-jannata mahum. Kawan-kawan kita yang baik, kawan-kawan kita yang rajin ke masjid, yang rajin ibadah, kaget pacak nolong kawannya, beri syafaat temannya, sehingga sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkumpul di BSB, di masjid ini, ya, adalah dalam rangka berkawan dengan orang baik. Ya, mungkin syafaat Nabi kita lewat, ya, mungkin syafaat ulama kita tidak dapat, mungkin syafaat dari syuhada kita tidak, ya, tidak dapat juga. Anak juga barangkali nakal kali, narkoba, betinuan dan sebagainya, berjudi kali, ngabis kereta orang tuanya. Ada anak-anak model itu, ya Pak Ketip, ya. Nauzubillah, jangan sampai kita punya keturunan yang demikian. Nauzubillah min zalik. Nah, barangkali kita berkawan dengan orang-orang baik, ya, kita berkanti dengan orang-orang yang mulia, maka berkat kanti kita tadi, mungkin ada salah satu dari teman kita di BSB ini, atau teman-teman kita yang lain yang alim, yang soleh, atau mungkin pengurus masjid pacak ngajak kita, maka kita nanti diberikan syafaat oleh salah satu dari teman kita. Maka kita semua berhusnuzon dengan semua orang. Jangan pernah musuhan. Boleh kita dimusuhi, tapi jangan kita yang memusuhi. Ya, dan kalau bisa, meskipun kita dimusuhi, tetap baik dengan orang yang memusuhi. Karena bisa jadi orang yang tadi mungkin sempat takor dengan kita, dialah nanti yang akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Satu musuh sudah banyak. Tapi 1000 teman itu masih dikit. Jadi terserah orang nak bagus dengan kita, tapi kita tetap baik. Silman otoaga, tetap jalin hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan baik, hubungan silaturahim dengan kita. Itu beberapa orang yang bisa memberikan syafaat, dan kita harus jalin hubungan dengan semua orang yang bisa memberikan syafaat. Terakhir, wartija'ur rahmah mimman la yuta' hamkun wa jahalatun. Harap, ya, pengen dapat rahmat Allah. Semua pengen dapat rahmat Allah. Rizki itu rahmat Allah, ya, jodoh itu rahmat Allah, bisa ibadah itu rahmat Allah, terhindar dari maksiat itu rahmat Allah. Bersyukur kita pacak terhindar dari maksiat. Kompak, jaga silaturahim, jaga kekeluargaan, jaga kebersamaan, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengen dapat rahmat Allah mimman la yuta', dari orang yang tidak taat, dari orang yang tidak patuh, ya, itu termasuk kebodohan dan kejahilan, kedunguan. Ya, artinya kalau tidak dapat rahmat Allah, kita harus jadi orang yang taat, jadi orang yang baik. Ya, karena rahmat Allah itu dekat dengan minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat, parah dengan orang-orang yang baik. Maka berkawanlah dengan orang baik, insya Allah rahmat Allah turun kepada kita. Ketika kita kumpul di masjid ini, rahmat Allah datang dengan derasnya. Apalagi ini termasuk hilakul zikr, ya, hilakul ilm, halaqul ilmu. Kata Rasul, kita marortum biriyadil jannah fartau. Apabila kalian datang, ya, lewat, bukan datang, ya, lewat, berpapasan dengan majelis ilmu, ya, majelis zikir, mampirlah. Karena ini adalah min riyadil jannah, termasuk taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita tentu berharap dapat rahmat Allah, dan rahmat Allah itu dekat dengan masjid, rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang soleh, rahmat Allah itu dekat dengan para alim ulama. Maka dekati
orang-orang yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah, dapat rahmat, dapat hidayah, dapat bimbingan, serta yang paling kita amat sangat harapkan adalah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Ketika kita sudah diridhoi, apapun hajat kita tanpa meminta, Allah akan kabulkan, ya, tanpa kita minta terlebih dahulu. Amin Allahumma amin. Barangkali ini saja jamaah yang mulia. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah kita telah dengarkan dua ceramah hikmah subuh dari asatidz dan pembina baik subuhan kita. Selanjutnya acara keempat yaitu sesi tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab kepada jamaah ataupun anggota baik subuhan, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin bertanya. Kami kasih kesempatan. Dalam hal ini jika ada pertanyaan kami kasih 3 pertanyaan. Jika tidak ada nanti akan kami lanjutkan ke doa. Saya akan tunggu beberapa menit untuk sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Nanti teknisnya adalah kita yang bertanya nanti ke depan dan memperkenalkan diri dan mengucapkan salam. Nanti saya akan kasih mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, kami kasih kesempatan. Saya tunggu sekitar 1 menit. 1 jam. Boleh mengajukan pertanyaan ataupun saran. Nah, silakan maju, adik. Alhamdulillah. Yang paling kecil. Sini. Silakan mengajukan pertanyaannya kepada Ustadz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Barizi. Saya ingin bertanya, misalnya kita azan, Ustaz, salah, boleh diulang nggak, Ustaz? Itu saja. Sudah? Baiklah, baru pertanyaan pertama. Masih tersisa 2 pertanyaan lagi. Saya kasih kesempatan kepada jamaah. Silakan jika ada yang bertanya ataupun saran juga boleh. Jika ingin mengasih saran ataupun kritik, kami persilahkan. Ada? Silakan maju Pak, depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Yang ingin saya tanyakan pada asatidz atau ustadz, apakah di sholat subuh itu kita harus mandi? Walau tidak melakukan yang sudah punya bini, ya. Nah, kalau yang belum, taruhlah apa di mimpi apa mana. Itu beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa balik. Pertanyaan terakhir akan saya kasih kesempatan 1 lagi. Dari ibu ada yang bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup dan saya persilakan kepada Ustadz Tarudin untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Ustadz saya persilakan. Yang pertama ya. Masya Allah, ini junior kita sudah bisa bertanya dan mampu bertanya, itu luar biasa. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu Abu Bakar pernah menyatakan bahwa pandai bertanya itu setengah daripada ilmu. Jadi luar biasa. Kadang-kadang kita bertanya pun tidak bisa, apalagi nak jawab.
Ya kan? Nah, ini insyaallah ya kader kita ke depan, calon ulama ya, masa depan kita, amin Allahumma amin. Ya, tetap semangat dan istiqomah. Amin ya. Oke, azan itu ketika salah maka harus diulang. Walaupun hukumnya sunnah. Ya. Bahkan azan yang belum masuk waktu. Kadang-kadang azan belum masuk waktu. Apalagi bulan puasa ya kan? Diputarnya jam. Oleh kelaparan tadi. Itu haram, Pak. Haram. Ya, sepakat ulama 4 mazhab. Silakan baca kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah karya Syekh Wahba Zuhaili, atau dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah 45 jilid susunan dari Kementerian Agama, Kementerian Wakaf dari negara Kuwait. Kitabnya ada 45 jilid. Dia merupakan semacam kamus fikih, ya, kamus kitab fikih. Di sana diterangkan ulama sepakat azan yang belum masuk waktu hukumnya haram, berdosa. Karena apa? Ada takdzib wa tajhil, ada pembodohan, ada kedustaan. Kagak ada orang puasa terbudi. Walaupun hanya dulu semenit, itu azannya tidak sah, harus diulang. Dan orang yang puasa terbudi dengan azan yang salah tadi, puasanya batal, wajib dikodok kalau itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah batal. Maka hati-hati dalam masalah azan. Ya. Terlewat tidak masalah, karena berarti sudah yakin masuk. Jadi lebih baik telat untuk azan. Lebih baik telat, cuma telatnya jangan 2 jam, woi. Telat cak menit 2 menit tak apa-apa, bukan. Nah. Keluar bahasa dusunnya lah juga kan? Orang dusunnya ya. Telat cak maksimal 5 menit masih standar. Atau mungkin untuk pengajian, tanggung pembahasan belum tuntas, ya. Sehingga azan kita tunda beberapa menit. Tidak jadi masalah, tidak dosa, tidak. Yang dosa justru azan sebelum masuk waktu, walaupun cuma beberapa detik. Haram. Ijma ulama. Jadi tidak usah tentang ijma itu sudah murtad. Jadi untuk hal-hal yang sudah ijma kita tidak boleh kotak-katik. Jadi ijma ulama, azan masuk waktu yang wajib, yang harus ya. Kalau belum masuk waktu, walaupun cuma beberapa detik belum masuk waktu, azan tadi hukumnya haram. Alasannya 2, tajhil wa takdzib, pembodohan dan pembohongan, kedustaan. Ya, karena mudikan orang. Maka hati-hati. Yang puasa juga nih mana? Kak Edi biasanya beliau sering terbudi dengan azan. Ya, azan Pakambalai sudah, Palembang belum. Nah, padahal biasanya dulu Palembang dari Pakambalai. Hati-hati pengurus masjid. Lemaklah telat kan ya? Lemaklah telat semenit 2 menit, yakin nian masuk waktu baru azan. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Nah, masalah azan yang salah tadi ya harus diulang. Harus diulang. Nah, azan yang belum masuk waktu tadi misalnya sudah azan. Pas sudah azan baru masuk waktu, maka azan tadi ulang lagi. Azan tadi ulang lagi. Kalau itu kebalik, nah cukup ulangi yang terbalik tuh be. Misalnya mendahulukan hayya 'alal falah. Itu kan terbalik. Seharusnya hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah, terbalik. Tahu terbalik? Nah, kan tertukar. Maka ulang yang terbalik tadi beda usah dari awal. Tapi kalau baru tahu terbaliknya itu, lah sudah selesai, lah doa. Baru datang jamaah. Kau tadi kebalik ngebang jam. Ulang dari awal kalau lo sudah. Jadi hukumnya tafsil ya, beda-beda tergantung situasi dan kondisi. Kalau tahu terkebalik sedang azan, cukup ulang yang salah baik. Kalau lah sudah selesai azan baru tahu salah, ulang dari awal. Maka nanti tidak usah disalahkan kalau azannya ngulang. Kemungkinan ada salah. Ya, atau azannya sebelum masuk waktu, itu hukumnya haram, dosa mudikan orang. Karena yang puasa bisa batal puasanya dengan azan yang salah tadi. Maka azannya wajib diulang. Walaupun hukum azan itu sunnah, hati-hati. Banyak perkara ini, lah berapa bab tuh bahas subuh ini. Jadi kali ke bab azan telah 1000 pahalanya kan. Tadi bab sholat, bab samaat, banyak bab kita bahas, berbab-bab. Masya Allah ya, majelis gitu subuh ini. Terus masalah mandi wajib tadi ya. Kalau wajib mandi, ya, wajib berarti mandi juga. Kalau ngambil borongan, apalagi beronde-ronde ya kan? Pecahnya kenyataan itu ya. Tentu wajib mandi. Cuma untuk yang tidak wajib mandi, yang tidak mimpi basah, yang tidak ngambil borongan, lebih baik mandi. Apalagi nak pergi jauh ngantuk, kaki bawa motor, nomor nganar ya. Nah, jadi mandi lebih bagus dan juga lebih sehat. Mandi qobla subuh, mandi fajar itu bagus untuk kesehatan kita.
Makanya aku ini agak langsing juga sekarang kan. Dulu gemuk nian ya. Nah, sekarang agak langsing karena itu. Jadi mandi wajib tak mandi wajib? Mandi pagi. Ya, itu. Ya. Itu Pak Dedi ya. Oke. Baiklah, jamaah sekalian, kita memasuki acara kelima, yaitu pembacaan doa. Mohon kepada Ustadz Taharudin untuk memimpin bacaan doa. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ij'al anfusana anfusan tayyibatan mutma'innah ta'i'atan hafizatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhshaka haqqa khashyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah kita memasuki acara ke-6 yaitu penutup, dan tadi di acara kelima yaitu doa. Sebelum saya tutup acara ini, saya mendapatkan info dari salah satu remaja masjid tadi malam bahwa kita akan diajak sarapan pagi. Nah,